Halo guys, Nama saya Tiara Gustiani dan nama saya Nur Syifa Rahmawati. kami dari kelompok 13 akan membahas materi mengenai analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis regresi sederhana. langsung saja kita bahas ke materinya ya. Mohon disimak. Dalam pertemuan 17 ini, kami akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Di sini ada pengertian regresi berganda. Analisis regresi ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Analisis regresi ganda ialah suatu analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Rumusnya yaitu Y topi sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana Y sama dengan prediksi nilai variabel dependen terikat, X1 sama dengan nilai variabel independen bebas pertama, X2 yaitu nilai variabel independen bebas kedua, A-nya itu konstansa, B1 sama dengan koefisien variabel independen bebas pertama, dan B2-nya koefisien variabel independen bebas kedua. Kemudian di sini ada contoh soalnya dengan judul pengaruh umur dan tinggi terhadap berat badan anak SDN 1 Pamulang. Data di sini tuh dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis. Data dipilih secara random, berdistribusi normal, berpola linear. Data sudah homogen dan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Data sebagai berikut. Di sini terdapat umur sebagai X1-nya dan kemudian tinggi X2 dan berat badan sebagai variabel Y-nya. Yang ditanyakan yang A, tentukan persamaan regresi ganda. Yang B-nya buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara umur, tinggi, dan berat badan. Berikutnya ada langkah-langkah menjawab regresi ganda, di mana langkah pertamanya itu membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya dalam bentuk kalimat, di mana HA sama dengan terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi terhadap berat badan anak SDN 1 Pamulang. Kemudian HO-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi terhadap berat badan anak SDN 1 Pamulang. Kemudian ada langkah keduanya itu membuat HA dan HO dalam bentuk statistik, di mana HA R tidak sama dengan 0 dan HO-nya itu R sama dengan 0. Selanjutnya yaitu membuat tabel penolong. Di sini ada 14 sampel dan ada X1, X2 dan Y, di mana didapatkan dari data yang sebelumnya. Yang di sini ada X1 kuadrat yang didapatkan dari X1 dikuadratkan dan X2 kuadrat, X2 dikuadratkan, Y kuadrat, Y dikuadratkan, ada X1Y di mana ini didapatkan dari X1 dikali Y, X2Y didapatkan dari X2 dikali Y dan X1 dikali X2 di mana didapatkan dari X1 dikali dengan X2. Seterusnya dijumlahkan sampai ke data 14 dan di bawahnya sini dihitung dari semua datanya dijumlahkan, di mana dapatkan sigma X1 adalah 128, sigma X2 1660 dan seterusnya. Langkah keempat, sini kita harus menghitung nilai-nilai persamaan B1, B2 dan A, di mana itu kita dapatkan dari masukkan rumus angka-angka dari tabel yang kita hitung tadi.
Yang pertama di sini ada sigma X1 kuadrat. Rumusnya adalah sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat dibagi N, yaitu 1220 dikurang 128 kuadrat dibagi 14. 14 di sini adalah jumlah seluruh sampelnya tadi sama dengan 49,71. Nah, untuk yang B dan C juga hampir sejenis dengannya A ya, cuma harus mengikuti variabelnya ya. Nah, untuk yang D, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y min sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Di sini sigma X1Y-nya 5039 dikurang 128 dikali 545 dibagi 14. Jumlahnya yaitu 56,14. Untuk yang E sama dengan yang D tadi, bedanya di sini variabelnya X2Y. Untuk yang F, sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 X2 min sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Di sini yaitu 15.570 dikurang 128 dikali 1660 dibagi 14. Dengan jumlahnya itu 392,86. Kemudian kita masukkan hasil dari jumlah kuadrat ke persamaan B1, B2, dan A yang tadi kita telah hitung. Di sini rumus B1-nya itu ada sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y min sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 kuadrat. Di sini angkanya kita ambil dari jumlah hasil yang tadi kita hitung ya, yang A, B, C, D. Nah, dikali, terus dikurang, dibagi, dan hasilnya itu 1,98. Untuk yang B2 juga sama, tapi rumusnya di sini sedikit beda. Di sini kalau yang X1 itu sigma X2 kuadrat, kalau yang untuk B2 sigma X1 kuadrat. Nah, sama dikali, dikurang kali, dan dibagi, hasilnya min 0,11. Untuk yang A-nya di sini rumusnya sigma Y dibagi N min B1 sigma X1 dibagi N min B2 sigma X2 dibagi N sama dengan 545 dibagi 14 dikurang 1,98. Hasil dari yang B1 kita hitung dikali 128 dibagi 14 dikurang min 0,11 dari B2 yang telah kita hitung dikali 1660 dibagi 14 dan hasilnya adalah 33,83. Jadi persamaan regresi gandanya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 plus B2X2 sama dengan 33,83 dari hasil A-nya ini ditambah 1,98 X1 dari B1 ini min 0,11 X2 dari B2 ini. Selanjutnya kita mencari korelasi ganda dengan rumusnya itu R X1 kali X2 dikali Y. Rumusnya adalah akar B1 sigma X1Y ditambah B2 kali sigma X2Y dibagi sigma Y2. Di sini X1-nya dan X2-nya itu X1 kecil, yaitu berarti kita masukkan angka dari perhitungan setelah tabel penolong, bukan yang dari tabelnya ya. Nah, di sini B1-nya dari hasil yang tadi kita hitung yaitu 1,98 dikali 56,14 plus min 0,11 dari B2 yang tadi telah kita hitung dikali 380,57 dibagi 84,93. Hasilnya adalah akar 0,82 dihilangkan akarnya jadi 0,9. Sekarang kita mencari nilai kontribusi korelasi ganda dengan rumus yaitu
Rx1 dikali X2 dikali Y kuadrat dikali 100% sama dengan 0,9 kuadrat dikali 100%. Nah, 0,9 ini dari hasil yang tadi, langkah kelima ya. Nah, 0,9 kuadrat dikali 100% sama dengan 81%. Nah, langkah selanjutnya yaitu menguji signifikasi dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, yaitu rumusnya F hitung R kuadrat buka kurung N min M min 1 dibagi M dikali 1 min R kuadrat. Di sini N-nya itu jumlah sampelnya tadi 14, M-nya itu jumlah variabel bebasnya tadi ada X1, X2-nya dan min 1. Nah, 0,9 kuadrat dikali 14 dikurang 2 dikurang 1 dibagi 2 dikali 1 min 0,9 kuadrat, hasilnya 23,45. Untuk kaidah pengujian signifikasi, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, artinya signifikan. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima, artinya tidak signifikan. Nah, di sini tarif signifikasinya ada 0,05 atau 5%. Jadi untuk mencari nilai F tabel yaitu menggunakan rumus tabel F itu F tabel sama dengan 1 dikurang 0,05 yaitu 0,9 dikali sama M tadi nih, jumlah variabel bebas yaitu 2 dikali 11 itu dari N dikurang M dikurang 1, 14 kurang 2 kurang 1 itu 11. Jadi hasil semuanya yaitu 3,98. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dan dari hasil yang kita hitung ternyata di sini F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, atau jumlah F hitungnya yaitu 23,45 lebih besar dari F tabel yaitu 3,98. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya di sini terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi terhadap berat badan anak SDN 1 Pamulang. Selanjutnya pertemuan 18 mengenai pengujian hipotesis regresi sederhana. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pengujian hipotesis pada regresi sederhana. Persamaan regresi dirumuskan yaitu Y di sini percaya Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana Y topi sebagai subjek variabel terikat yang diproyeksikan, X yaitu sebagai variabel yang mempunyai nilai tertentu untuk diproyeksikan, A sebagai nilai konstanta jika harga Y jika X sama dengan 0, B sebagai nilai arah sebagai penentu arah malang atau prediksi yang menunjukkan peningkatan atau nilai penurunan pada variabel Y. Di sini rumusnya ada 2, B sama dengan N dikali sigma X Y min sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Di sini rumus A yaitu sigma Y min B dikali sigma X min N. Di sini ada contoh soal dengan judul penelitian yaitu pengaruh pengalaman kerja terhadap penjualan HP di Tangerang. Nah, pada data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis data dipilih secara random, berdistribusi normal, berpola linear, data sudah homogen, dan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Datanya sebagai berikut yaitu untuk pengalaman kerja X ada 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Penjualan barang sebagai Y atau unit 50, 60, 30, 70, 40, 50, 40, dan 35. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana sih persamaan dari regresinya, dan yang kedua buktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja X terhadap penjualan barang Y. Nah, selanjutnya untuk menjawab dari pertanyaan tersebut ada beberapa langkah-langkah. Untuk langkah pertama yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat.
Untuk HA terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan HP di Tangerang. Untuk H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan HP di Tangerang. Untuk langkah kedua yaitu membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik, di mana HA dibagi R tidak sama dengan 0 dan HO dibagi R tidak sama dengan 0. Untuk langkah ketiga, kita harus membuat tabel penolong untuk menghitung angka-angka dari data-data tersebut. Di sini ada 8 data sampel 1 sampai 8 dan ada variabel X, Y, variabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Untuk data sampel yang pertama, X-nya itu 2, Y-nya 50, X kuadratnya itu 4, didapatkan dari 2 pangkat 2, terus Y-nya itu 2500 didapatkan dari 50 pangkat 2, dan XY-nya itu 100 didapatkan dari X yaitu 2 dikali Y 50, dan seterusnya sampai ke data ke-8. Rumusnya itu sama. Nah, untuk hasilnya yaitu untuk sigma X ada 18 didapatkan dari data X ini dijumlahkan dari data pertama dan ke data terakhir, dan sigma Y juga dijumlahkan dari data pertama dan data ke-8. X kuadrat juga dijumlahkan, Y kuadrat dan XY juga dijumlahkan. Kemudian ada langkah keempat, di mana kita akan memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong yang telah dibuat sebelumnya dengan rumusnya. Yang A, menghitung nilai B, di mana B rumusnya itu N kali sigma XY minus sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikuadratkan minus sigma X dikuadratkan sama dengan 8 dikali 930 minus 18 dikali 375 per 8 kali 48 kuadrat minus 18 kuadrat. Hasilnya itu 690 per 60, kemudian dibagi dan hasilnya 11,5. Langkah B itu menghitung nilai A dengan rumus sigma Y minus B kali sigma X per N, yang hasilnya nilainya 375 minus 11,5 dikali 18 per 8 sama dengan hasilnya 168 per 8, kemudian dibagi dan hasilnya 21. Kemudian langkah C, menghitung persamaan regresi sederhana dengan rumus Y-topi sama dengan A plus BX yang nilainya itu 21 plus 11,5 X. Langkah kelima yaitu menguji signifikansi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Poin A, mencari jumlah kuadrat regresi jika reg A dengan rumus jika reg A sama dengan sigma Y kuadrat per N dengan nilainya 375 kuadrat per 8 dengan hasil yaitu 1757,125. Kemudian B itu mencari jumlah kuadrat regresi atau JK reg BA dengan rumus JK reg BA sama dengan B dalam kurung sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per N. Hasilnya
itu 991,875. Kemudian yang C, mencari jumlah kuadrat residu atau JK-res dengan rumus JK-res sama dengan sigma Y kuadrat minus JK rek BA minus JK rek A, yang hasilnya 255. Kemudian poin D, yaitu mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK reg A dengan rumus RJK reg A sama dengan JK reg A, yang hasilnya nilainya 1757,125. Kemudian E, mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJK reg BA dengan rumus RJK reg BA sama dengan JK reg BA, yang nilainya itu 991,875. Kemudian poin F, mencari rata-rata jumlah kuadrat residu atau RJK-res dengan rumus RJK-res sama dengan JK-res per N minus 2, yang hasilnya 225 per 8 di minus 2. Jadi nilainya 42,5. Poin G, uji signifikansi dengan rumus F hitung sama dengan RJK reg BA per RJK res, yang hasilnya 23,34. Kaidah pengujian signifikansi, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak, artinya signifikan. Dan jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka HO diterima, yang artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi 5%, carilah nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus F tabel sama dengan F himpunan dalam kurung 1 minus alfa dikali dalam kurung DK reg BA dalam kurung DK res, yang mana nilainya F himpunan dalam kurung 0,95 dalam kurung 1,6. Kemudian cara mencari F tabelnya itu angka 1 sebagai pembilang dan angka 6-nya sebagai penyebut. Kemudian ditemukan bahwa F tabelnya itu 5,99. Dan ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau nilainya 23,34, lebih besar dari 5,99. Maka HO ditolak, artinya signifikan. Ya, ada langkah ke-6, langkah terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Ya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan HP di Tangerang. Jadi ini merupakan jawaban dari poin B. Nah, sekian materi yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Dadah!